Saudara dalam Tuhan Yesus, saya berada di CPI, Center Points of Indonesia di Makassar. Di sini kita melihat laut yang luas, ya, air laut yang meluap-luap, dan demikian juga dengan firman Allah, di mana firman Allah itu hendaknya meluap-luap seperti air mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu adalah berkat Tuhan, karena dalam Alkitab dikatakan yang berbahagia bukan orang yang punya mobil baru, yang punya tanah yang luas, pulau yang luas, tetapi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Nah, saat ini juga saya berbagi firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa ada tiga jenis ibadah. Ada tiga jenis ibadah, di mana ibadah yang pertama disebut sebagai latreia, ya. Latreia dalam firman Tuhan, misalnya kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 9. Di situ mereverse dari kitab Imamat. Saat ini akrab kita kenal dengan kebaktian di gereja, di rumah, dan secara pribadi dimanapun, di kantor dan sebagainya. Nah, itu penting sekali, hikmat beribadah kepada Tuhan, fokuskan diri kepada Tuhan, jangan menyalahgunakan tempat ibadah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, itu waktunya sangat singkat. Kalau kita berumur 70-80 tahun, katanya hanya 6 bulan, ya, kita pakai untuk beribadah seperti itu, latreia dalam bahasa Yunani. Nah, ibadah yang kedua dalam bahasa Yunani disebut dengan treskeia, ya. Treskeia ini, misalnya kalau kita ingat firman Tuhan yang mengatakan ibadah yang murni adalah mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda, ya, dan seterusnya. Jadi treskeia ini artinya ibadah tahap berikutnya, yaitu ibadah yang bersifat sosial, saudara-saudara. Bersifat sosial artinya memperhatikan orang-orang miskin, anak yatim piatu, janda-janda. Tapi dalam konteks ini tentu kita tidak langsung telan bulat-bulat tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, yang dikatakan oleh Yakobus ini. Janda-janda di sini, saudara, menunjuk kepada orang-orang yang ditolak atau yatim piatu. Pada zamannya orang banyak ditolak karena HTS, hidup tanpa status, ya. Orang Yahudi gila status, ya. Artinya bahwa kalau orang kehilangan orang tua, itu kehilangan status yang baik. Kalau orang kehilangan istri atau suami karena meninggal, atau jadi janda, jadi duda, itu juga disebut sebagai kehilangan status, ditolak dalam masyarakat. Jadi treskeia adalah ibadah dalam bentuk memperhatikan orang-orang yang ditolak karena dosanya, ya, tentu dengan sumbangan-sumbangan, bantuan bencana, bantuan kepada orang-orang yang tidak beruntung seperti kita, orang-orang miskin, ya, itu maksudnya. Jangan kemudian setelah mendengarkan firman ini lalu kita berbondong-bondong mengunjungi janda-janda, ya, itu juga bisa, tetapi bukan itu maksudnya secara maknawi. Kemudian ibadah yang ketiga, dan ibadah ini sangat penting, adalah eusebia dalam bahasa Yunani, artinya ibadah yang serupa dengan Kristus. Jadi pikiran kita diubahkan, ya, atau kesalehan, atau ya, berpikir seperti pikiran Kristus. Saudara, ini adalah tingkat ibadah yang paling banyak dicatat dalam Perjanjian Baru. Dah di situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya banyak orang yang berlatreia, ibadah di gereja, rajin pelayanan, banyak juga yang bertreskeia, ibadah sosial, menyumbang sana sini, persembahan banyak, tetapi pulang ke rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dia tidak pernah berubah pikirannya. Dia masih berbicara kekerasan, masih kumpul kebo, masih selingkuh, masih meminum alkohol, merokok, dan dosa-dosa yang lain. Jadi eusebia dalam bahasa Yunani artinya bahwa kita beribadah, bertobat, dan mulai seperti Kristus yang taat sama Bapaknya. Ya, banyak orang mengatakan bahwa kenapa Kristus taat kepada Bapa, bukankah dia adalah Bapa sendiri? Ya, ini adalah edukasi bagi kita bahwa Kristus pikirannya adalah taat
taat sama firman Bapaknya, taat sama pekerjaannya. Jadi kalau kita serupa dengan Kristus, artinya latria dan treskia kita itu adalah sesuatu yang memotivasi kita untuk tidak hanya beragama, tetapi juga benar-benar ada pada pemikiran Kristus, yaitu dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita tidak beribadah hanya mengejar dan dihindari mengejar materi, ya, selalu transaksi dengan Tuhan, kita berikan perpuluhan supaya kita diberkati lebih banyak, kita mengasihi orang miskin supaya kita juga mendapat kasih yang lebih besar dan sebagainya. Tapi kita sudah diberkati kalau kita punya karakter yang dulunya marah-marah, yang dulunya berlaku kasar, yang dulunya suka berbohong, yang dulunya suka selingkuh, suka menyakiti orang lain, suka munafik, bebal dan lain sebagainya, itu sudah diubahkan menjadi manusia baru oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Ingat, latria, treskia dan eusebia itu penting sekali dalam hidup kita. Jadilah serupa dengan Kristus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Harta benda dan sebagainya, uang adalah bonus, tetapi sesungguhnya berkat yang utama adalah perubahan karakter karena 3 jenis ibadat tersebut. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.